Yesus artinya kalau nggak salah kuda kan? Iya. Sus ya? Sus ya? Susnya kuda, iyanya kamu kuda gitu. Kamu kuda. Berarti gini, soalnya gini Kelvin, masalahnya misalnya Kelvin, nah misalnya saya lah, nama saya tuh si diganti gitu ya. Maksudnya jadi maknanya jadi nggak ada, kayak Yesus kan katanya dari Yosua, kemudian menjadi Yosua. Tiba-tiba diganti jadi Yesus, sementara di dalam bahasa Yunani Yesus itu artinya kamu kuda. Apa nggak kurang ajar itu? Nama orang diganti-ganti terus artinya nggak ada lagi. Kurang ajar nggak itu ya? Kurang ajar lah. Kurang apa ya? Bukan kurang ajar ya, lebih apa ya? Kurang akal, kurang otak. Ye artinya di dalam bahasa Yunani kamu gitu ya. Sus artinya kuda. Asem banget ya, masa dibilang kuda. Mana ada lagi segede kuda gitu. Ya udah aku aja. Ini di bawah ada kan aku tadi malam membahas sama Rudi Yohanes tentang kitab siapa yang terpercaya. Jadi aku memang fokus di pembuktian bahwa kitab mereka sudah dirubah dan fokus pembuktian bahwa Al-Quran tidak akan bisa dirubah. Tapi kebetulan Rudi membawa beberapa syubhat dan memang aku nggak terlalu counter tadi malam karena pasti akan menghabiskan waktu. Tapi tadi aku udah kasih Rudi lagi untuk kesempatan kedua menjawab subhat dia karena kebetulan alhamdulillah udah ada jawabannya. Nah, terkait tadi sabuk LKTL di bawah di live komen dia minta bahas Injil Warokoh. Sebenarnya secara logika tanpa perlu membaca hadisnya pun kita sebagai orang-orang yang berakal sehat tentu paham. Bukan berarti orang-orang yang menulis Injil maka kepada dialah Tuhan berfirman. Bukan berarti kalau saya sekarang ini menulis Injil kembali, bukan berarti Injil bayi saya ada gitu kan. Tetapi kalau Injil Matius, Lukas itu adalah Injil yang tidak tertulis nama siapa pengarangnya, lalu diperkirakan ditulis oleh Matius, Lukas. Nah, itu yang kalian pegang orang-orang teman-teman Kristen. Nah, Waraqah bin Naufal, saya menemukan hadis lain bahwa memang beliau itu penulis kitab dan beliau adalah orang Nasrani. Kalau boleh dikatakan beliau adalah orang ahli kitab ya, orang yang taat kepada ajarannya pada waktu itu, yaitu orang Nasrani ya, bukan Nasrani yang menuhankan Yesus, karena memang faktanya Nasrani Kristen ini pun dari awal sejak awal ada sejak Yesus naik ke langit dan kemunculan Paulus sudah banyak ada yang berbeda gitu. Bahkan saling membidatkan. Ebionit dianggap sebagai bidat pada waktu itu. Nah, Waraqah bin Naufal ini dia adalah orang yang menuliskan Injil ke dalam bahasa Arab loh. Jadi dia bukan membawa Injil baru seperti Matius, Lukas, Markus ya. Karena Matius, Markus, Lukas ini orang yang menuliskan ini dikira-kira ya, dan tidak ada kepastian ya, karena ini dikira-kira. Intelektual Kristen aja tuh masih mengira-ngira bahwa ini penulisnya Yohanes, Markus, Lukas, dan itu pun bisa dibuktikan kalau bukan mereka lah penulisnya gitu, kalau secara akal sehat. Nah, Waraqah bin Naufal saya akan munculkan hadisnya di mana beliau ini hanyalah penterjemah Injil pada masa itu, karena masa itu Al-Quran cobaan. Ya, suara saya di mana masih kedengeran? Tadi sekitar 5 kata 6 kata terputus. Oke. Saya mau kasih tentang dalil tentang Waraqah yang disalahpahami oleh Rudi Yohanes yang dianggap sebagai penulis Injil gitu ya. Ini sangat lucu sekali sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Orang Nabi Isa berkata bahwa Nabi Muhammad dosanya setelah dan sebelumnya diampuni aja, menurut dia Nabi Muhammad akan melakukan dosa nanti setelah hari penghakiman kan koplak. Sementara Rasulullah aja adalah orang yang memberikan syafaat karena dia tidak memiliki dosa sama sekali, sedangkan Isa aja di situ di hadis itu jelas tidak bisa memberikan syafaat. Artinya apa ya? Dia termasuk berdosa lah walaupun tidak ada tertulis aku berdosa, tapi kita umat Islam tidak meyakini nabi-nabi itu memiliki dosa karena mereka adalah orang pilihan. Otomatis kalaupun ada kesalahan yang mereka lakukan beda ya, kesalahan nabi dengan kesalahan manusia biasa loh ya. Tetapi tetap mereka akan diampuni oleh Allah karena mereka adalah orang yang bertakarub kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang ulaikal muqarrabin, itu ada di dalam surah Al-Waqiah. Mereka lah orang-orang yang dahulu pasti masuk surga. Karena mereka orang-orang yang bertakarub itu orang-orang yang paling dekat dengan Allah, salah satunya nabi-nabi. Nah,
Terus, tetapi kenapa nabi-nabi itu tidak mau memberikan syafaat, tidak berhak memberikan syafaat? Karena mereka sadar diri. Mereka pernah melakukan kesalahan seperti Nabi Adam. Tapi kan Nabi Adam bertaubat, apakah diampuni? Ya diampuni dong. Nah, tapi Isa Al-Masih dianggap oleh Yahudi Yohanes tidak berdosa. Loh, kami umat Islam tidak mengatakan Nabi Isa itu berdosa kok. Justru kami percaya dia jujur. Tapi kalau dibaca di Bible justru banyak sekali dosanya Nabi Isa alaihissalam. Oke, lanjut ke Warokah tadi, saya akan tampilkan hadisnya dulu bentar. Saya lagi cari, bentar ya. Lanjut yang lain dulu, mumpung saya cari hadisnya, yang lain Kelvin tambahkan, mungkin yang lain juga tambahkan, silakan. Bang Andi ada tambahan nggak? Kalau saya sih yang namanya Rudi Yohanes itu saya udah sering ketemu ya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Sepanjang dia mau menjelaskan Bible ya sepanjang dia pasti ngarang sepanjang masa. Kemarin aja ayatnya sendiri diingkari. Menurut Allah sang pencipta langit dan bumi, Yesus tidak mati. Tapi menurut Paulus, Yesus mati karena penglihatan orang gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Dipercaya dua-duanya begitu. Nah, maju kena, mundur kena. Akhirnya kemarin kan saya diusir gitu. Jadi percuma lah. Tapi boleh juga sih dialog sama Rudi ya buat mainan aja gitu. Jadi Bu Ripa teman-temannya lain kalau dialog sama mereka itu nggak perlu terlalu kenceng lah menjelaskan Al-Quran. Percuma karena mereka juga nggak ngerti apa-apa. Jangankan Al-Quran. Bible berbahasa Indonesia saja dia nggak ngerti. Coba kasih Yohanes 17:3, pasti diingkari. Coba kasih ayat tulisan merah di Bible, pasti dia ingkari. Tapi lu kasih Lukas laporan wartawan, pasti dia percaya. Lu kasih mimpi Yohanes di Pulau Patmos, oh yakin bener. Bagaimana Mas tadi? Tadi sudah dihubungi Erben tadi yang seperti pahlawan kesiangan datang ke sini, disapa juga nggak jawab sapaan saya, terus ketemu sama Slayer, tahu-tahu dia mutung itu. Datang ke sini, siapa itu ahli kitab di Anisa 127? Ya kami kan masih menunggu Mbak Rifa sama Goldian masuk. Nih, aku udah ketemu. Untuk kalau saya ada Pak Jul langsung saya bilang, lu yang ahli kitab sama konco-koncomu. Kalau saya Ahli kitab ya. Ini loh ayat silakan Bu Rifa. tentang ini saya ini bukan menjelaskan kepada Rudi ya Pak Andi ya. Saya menjelaskan kepada Iya. teman-teman Kristen yang mungkin mencari kebenaran dan teman-teman Islam yang mungkin mendapatkan pertanyaan ini. Jadi kalau Rudi Yohanes itu Iya, itu betul. sudah saya memegang surah Al-Baqarah bahwa wasawaun alaihim anzartahum am lam tundirum la yu'minun. Justru dengan ditolaknya Al-Qur'an oleh Rudi Yohanes membenarkan Al-Qur'an bahwa orang-orang seperti Rudi Yohanes tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah karena mereka sudah ditutup. Tapi bagi teman-teman Kristen yang mungkin sedang mencari kebenaran, maka inilah tujuan kami umat Islam berdakwah, menyampaikan dengan cara yang benar. Mungkin bagi teman-teman lain juga merasa kenapa sih Bu Rifa nggak terlalu ini ke Rudi Yohanes, karena saya tahu Rudi Yohanes ini bukan pencari kebenaran, dia hanyalah seorang debatman ya, seorang pendebat, dan percayalah orang-orang seperti ini tidak akan mencari kebenaran. Nah, nih jadi Rudi Yohanes salah memahami maksud penulis Injil di sini bukan seperti Lukas, Matius, Markus yang dirujuk oleh orang-orang Kristen ya penulis. Tetapi di sini dijelaskan di dalam hadis, ini hadisnya tadi di Alkitab panjang sekali sebenarnya. Nah, jadi ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Jadi siapa namanya? Warokah bin Naufal ini sama seperti Rabi Sadia Gaon. Rabi Sadia Gaon menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan Rabi Sadia Gaon menerjemahkan kata Yod Hevafe ke dalam bahasa Arab sama dengan Allah. Apakah Rabi Sadia Gaon memiliki ideologi Tuhan itu tiga dalam satu? Tentu tidak. Artinya Rabi Sadia Gaon sudah dipastikan memiliki Nah, Warokah bin Naufal dari kalangan Nasrani. Kalau Rabi Sadia Gaon dari kalangan Yahudu, Hudan dan Hadu itu beda menurut para ulama. Nanti saya tidak mau menjelaskan di sini karena terlalu panjang. Nah, sedangkan Nasrani di sini rabi atau orang yang dianggap orang yang berilmu lah di dalam kalangan Nasrani yang pada waktu itu pasti memegang kitab Injil yang saya tidak bisa mengatakan ini Injil yang benar karena tentu kita tidak tahu Injil apa yang dipegang oleh Warokah bin Naufal. Tetapi Warokah bin Naufal menyalin kitab Injil ke bahasa Arab. Ini di sini ya. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu ia telah menjadi syekh yang tua renta lagi buta. Khadijah berkata padanya, artinya si Warokah bin Naufal ini kehidupan dia adalah seorang yang menyalin kitab Injil, dan ketika Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul dia sudah buta dan sudah tua renta. Nah,
begini, ada tipikal dalam Kristen, bukan tipikal, ada denominasi di dalam kekristenan yang di dalam Yahudi yang menunggu Mesias. Tetapi faktanya apakah mereka menerima Nabi Isa? Tidak. Itu juga yang terjadi dengan orang-orang Kristen atau Nasrani yang dulu. Mereka percaya bahwa akan datang juru selamat atau penolong lain, dalam bahasa sudah diganti ke bahasa apa? Bahasa Yunaninya penolong lain. Tapi mereka tidak mengatakan bahwa yang dimaksud penolong lain itu adalah manusia lain atau penyelamat lain, itu atau nabi lain gitu kan. Nah, apakah Warokah bin Naufal menolak akan ada nabi baru? Tidak. Faktanya Warokah bin Naufal mengatakan, wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan padanya tentang kejadian yang telah beliau alami. Kemudian Warokah pun berkata, ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Sekiranya aku masih muda dan sekiranya aku masih hidup, ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Warokah menjawab, iya, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti. Apakah ini ada termaktub di dalam kitab sebelumnya? Ada, karena Yesus pun berkata, nabi-nabi akan dibenci dan diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Ada tertulis sekarang, ada, masih ada sisa-sisa kebenaran itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Rudi Yohanes, tapi dia salah memahaminya. Bukan penulis seperti Matius ngarang-ngarang bebas, enggak. Tetapi Warokah menyalin kitab Injil yang pada masa itu kalau ditanya kepada saya, kitab Injil apa Bu Ripa yang disalin Warokah? Ya, saya tentu tidak tahu dong ya, karena zaman itu kan apakah memang itu Injil Lukas Yohanes kan nggak tahu saya gitu. Tapi yang jelas Warokah ini sama seperti Rabi Sadia Gaon yang menerjemahkan kitab yang dia pegang dan dia imani pada masa itu ke dalam bahasa Arab. Nah, itu saja dari saya. Nanti kapan-kapan saya akan bahas ini dengan Rudi Yohanes lagi ya, tentang tuduhan saya dan kritikan saya terhadap kitab dia belum bela. Kalau dia tidak bela berarti dia membenarkan bahwa kitab kalian memang benar-benar dirubah. Faktanya antara Septuaginta dengan teks Masoret itu sangat berbeda. Terima kasih. Lanjut. Aku nambahin. Itu yang Injil Warokah. Warokah di situ setara dengan siapa? Setara dengan siapa, Hayo? Setara sama LAI. Aduh, LAI ini kacang coklat, kacau. Warokah, LAI, NIV, KJV sama semua. Apa samanya? Penerjemah. Dari Injil yang mana? Kagak tahu, wallahu alam, gitu kan. Bukan berarti Warokah bikin Injil, Warokah hanya menerjemahkan gitu kan. Ya kalau misalnya ketemu sama siapa? Cangceng, bukan berarti cangceng yang bikin Injil. Gitu loh, Yang kayak gini kok dipertanyakan kan lucu kan. Inilah kenapa gua kalau sama Lai Rudi itu lebih kepada seorang ayah mendidik anaknya yang paling bungsu gitu. Karena Lai Rudi bahkan bahasa Indonesia pun sangat kesulitan untuk mengerti. Kasihan Pak Rudi ini, gitu kan. Apalagi tritung pembelanya. Lawan gua aja nggak berkutik gitu. Gua bilang juru selamatnya Yesus nggak bisa nyelamatin orang dari neraka, dia nurut. Gua bilang tritung itu semuanya nggak ada yang full masuk surga, dia nurut. Gua bilang Rasulullah bisa menyelamatkan umat-umat yang beriman dari neraka, dia percaya. Sehingga apa yang dia cari-cari? Sendalnya Nabi Idris di sorga. Gitu. Tritung kebingungan ketika Nabi Idris bisa mengelabui malaikat sehingga dia bisa stay di surga. Kebingungan Tritung. Tapi Tritung menganggap masuk akal ketika Yakub bergulat dan menang dengan malaikat. Coba, inilah kenapa dalam Al-Quran, Tritung, manusia disebut lebih mulia daripada malaikat. Karena manusia punya nafsu, punya ruh. Nafsu dan ruh dipadu menjadi apa? Akal. Sehingga kami bisa melebihi malaikat. Dari mana kelebihan kami ini datang? Dari Allah Azza wa Jalla, Tritung. Jadi jangan bingung. Kalau Nabi Idris lagi. Nabi Idris alaihi salam bisa mengelabui malaikat. Gitu loh Tritung cabang Melayu. Nerjemahin Injil disebut bikin Injil. Aduh, lae. Jadi ini aku jawab di sini aja kali ya. Tadi malam ada beberapa berengi.
aku jawab. Ini masalah tentang nama Ahmad lagi ya. Di syubhat yang sangat sebenarnya pertanyaan, sorry ada tahu bulat lewat. Bentar. Halo, tes. Masuk. Dah. Nah, jadi gini, sebenarnya syubhat Bang Rudi ini bikin aku geli sebenarnya ya, dan aku tersenyum sendiri pas membaca dan mencari jawabannya untuk Bang Rudi. Cuman karena kita umat Islam paham, yang tugas terbesar bagi saya pribadi adalah mencoba menerangkannya dengan segamblang mungkin. Jadi ketika ada anak SD bertanya, ini analogi ya, anak SD bertanya kepada saya, bagi mereka apa itu teorema Pitagoras? Mungkin bagi kita aduh masa teorema Pitagoras saja nggak paham gitu kan. A ditambah kalau teorema Pitagoras gitu kan faktor dan teorema Pitagoras misalnya harus mengerti dulu 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kalau 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 maka tidak akan bisa masuk ke dalam rumus teorema Pitagoras gitu kan. Itu istilahnya maksudnya analogiku gitu kan. Jadi ketika kita anak SMP, anak SMA atau orang kuliahan mengerti tentang teorema Pitagoras, lalu ada anak kelas 1 atau kelas 2 bertanya, kenapa sih ini teorema Pitagoras jadi begini gitu kan, masa ada A-nya, ada B-nya sama dengan begini gitu kan. Kita sebagai seorang muslim atau orang yang lebih tinggi ya secara akademisnya tentu berusaha untuk gimana sih menjelaskannya biar mereka paham. Itu yang menjadi tantangan tersulit kita tuh itu sebenarnya, agar mereka secara gamblang bisa paham gitu, karena jangkauan mereka itu tidak setinggi kita, karena memang mohon maaf ya teman-teman Kristen, cara pemahaman kalian itu biasanya kalau nggak dikonsep-konsep, kalau nggak mengambil bahasa lain terus kalian artikan seenak udel. Contoh kayak iman, kalian maknanya secara serampangan, atau nama kata Allah kalian maknanya secara serampangan, bahkan kata Nabi pun kalian maknai sendiri gitu. Padahal secara etimologi sudah ada ketentuan-ketentuan bahasa itu, sama dengan hukum 1 ditambah 1 sama dengan 2, bagi kalian enggak, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi kalian membuat hukum sendiri. Jadi ketika kami menjelaskan, kami harus punya cara segamblang mungkin untuk kalian paham. Nah, tentang nama Ahmad ini kan lucu. Ketika dia mengatakan katanya akan ada seorang nabi bernama Ahmad, tapi kenapa dipanggil Muhammad? Kan aneh gitu. Ini sama kayak ini. Aku disebut dengan seorang yang bernama yang paling cantik. Cara lagi tuh, nama aku dipanggil yang paling cantik. Lalu ketika aku datang ke tempat lain dipanggil aku dengan sebutan yang tercantik. Beda nggak kata-katanya? Beda. Yang paling cantik dengan yang tercantik beda. Tapi maknanya sama nggak? Sama. Ini terjadi kepada Rasulullah. Ahmad, Muhammad itu berasal dari kata ha, mim, dal gitu ya. Hamda atau artinya adalah pujian. Artinya pujian. Lalu kenapa menjadi Muhammad? Artinya apa? Orang yang terpuji. Lalu kenapa menjadi Ahmad? Ahmad juga tidak berbeda dengan orang yang terpuji, karena artinya adalah paling terpuji. Lalu Hamid, yang memuji. Kemudian menjadi Mahmud, orang yang dipuji. Hamdi menjadi pujianku. Tahmid adalah kata-kata pujian kita kepada Allah, yaitu alhamdulillah. Ada unsur kata ha, mim, dal yang artinya kalau digabungkan menjadi pujian. Dan lucunya Bang Rudi mempermasalahkan kata ini, tapi komparasinya yang sangat lucu ketika di dalam kitab dia Tuhannya menubuatkan bahwa akan lahir seorang anak yang akan dipanggil Immanuel. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah dipanggil Immanuel di dalam kitab PB. Tidak pernah satu kata pun yang mengatakan bahwa Yesus bernama Immanuel. Lucunya menurut arahan dari malaikat dia disuruh kasih nama Yesus. Yesus itu nggak ada artinya. Sus kalau nggak salah kuda ya artinya di dalam bahasa Yunani. Kalau Bang Rudi Yohanes ini dia dipanggil oleh orang lain menjadi pintir, apakah pintir ini di dalam KBBI memiliki makna? Nggak ada, sama dengan itu. Katanya Yesua itu maknanya ada. Lalu dipanggil Yesus. Yesus apa maknanya? Sudah nggak ada lagi maknanya, kecuali maknanya kuda itu tadi gitu kan. Jadi seseorang yang memiliki nama bagus dirubah namanya maknanya udah nggak ada. Tapi kalau Rasulullah dari Ahmad, Muhammad itu tidak merubah makna dari nama tersebut. Bahkan Ahmad adalah yang paling terpuji. Sementara Muhammad orang yang terpuji, orangnya udah ada. Kenapa waktu itu masih disebut dengan Ahmad? Karena orangnya belum ada, tapi sosoknya akan menjadi yang terpuji. Ini secara terminologi loh ya.
Nah, jadi yang dinubuatkan adalah Ahmad. Kenapa? Karena orangnya belum ada. Kenapa setelah ada orangnya baru dipanggil dengan Muhammad? Karena artinya adalah yang terpuji, orang-orang yang dipuji. Oknumnya sudah ada gitu loh. Sama dengan roh kebenaran. Roh kebenaran kenapa disebut dengan roh kebenaran? Orangnya belum muncul, makanya dia disebut dengan roh kebenaran. Ya kan masih ada di Lauhul Mahfuz berbentuk roh, belum diturunkan kepada jasadnya yang belum ada gitu kan. Makanya dia dipanggil roh kebenaran. Tapi ketika dia sudah lahir, apakah dia bernama kebenaran? Iya, Al-Amin. Al-Amin, dia gelarnya menjadi Al-Amin. Apakah benar pernyataan Yesus tentang itu? Benar. Berarti Yesus benar mengatakan akan ada seorang penolong lain, dia adalah roh kebenaran yang menyertaimu selama-lamanya. Faktanya ajaran Rasulullah menyertai kita sampai akhir zaman nanti, nggak ada lagi nabi lain gitu. Sampai sekarang walaupun Rasulullah sudah wafat, masih menyertai sunnahnya bagi kita semua. Apakah maksudnya orangnya menyertai kita? Enggak. Karena Yesus pun tidak menyertai teman-teman Kristen kemana pergi. Saya nggak pernah lihat tuh ada di samping kalian Yesus. Atau saya nggak pernah lihat sampai sekarang ada CCTV yang menemukan Yesus, menangkap Yesus lagi jalan-jalan, nggak ada. Jadi makna yang menyertai di sini nggak bisa disebut menyertai, keberadaannya itu di samping kita, di depan kita, terus kita ketemu. Karena faktanya tidak ada satupun teman Kristen yang bisa membuktikan bahwa Yesus pernah terekam kamera handphone atau kamera CCTV, nggak pernah coy. Hanya klaim kalian gitu. Nah tapi kalau Rasulullah menyertainya bersama kami apa? Sunnahnya dan ajaran yang faktanya umat Islam itu sangat taat dengan sunnah. Sebagian ya, walaupun ada sebagian lain yang tidak gitu. Tetapi setidaknya ajaran Islam masih menyertai kami sampai saat ini, tidak dilencengkan sebagaimana ajaran Yesus yang kalian lencengkan gitu. Jadi dalam secara hikmah harus disampaikan apa ajaran Islam kepada mereka semua, karena memang mereka ini, saya bukan Rudi Yohanes tujuannya, tetapi pertanyaan Rudi Yohanes ini bisa menjadi syubhat untuk teman-teman yang mohon maaf mungkin tidak terlalu mendalami Al-Quran dan hadis. Saya pun bukan orang yang terlalu mendalami, tapi saya akan mencari jawaban ini dengan kembali melihat rujukan etimologi bahasa Arab. Penting sekali bagi kita belajar bahasa Arab memang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Nih, ada ini enggak? Pengen tahu nggak ada berapa hadis yang membahas tentang warakah? Banyak kayaknya, ini saya lagi ngumpulin. Ada 7. Iya. Ada 7, saya sebutkan aja ya. Iya. Ya sumbernya itu dari Musnad Ahmad, dari Musnad bin Hashim, itu babnya di awal Musnad Abdullah bin Al-Abbas, itu nomor hadisnya 2702, tapi ini bercerita tentang turun wahyu pertama, yaitu nggak jauh dari situ, bercerita tentang Siti Khadijah, anak pamannya Siti Khadijah ya. Terus sama ya, Musnad Ahmad ini kitabnya sisa Musnad sahabat Ansar. Ya, dari ini nomor hadisnya 24.681. Ceritanya mirip gitu. Terus 1, 2, 3 sama Musnad sama ya. 24.000. Yang keempat Sahih Al-Bukhari itu nomor hadisnya 3.141. Hadis-hadis ini kitabnya kitab hadis-hadis yang meriwayatkan tentang para nabi. Firman Allah, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa dalam Alkitab Al-Quran ini. Itu nomor hadisnya 3.141. Ini yang di pencarian saya, mungkin ada tambah. Ada lagi Al-Bukhari, Tafsir Al-Quran. Kitabnya itu babnya Kutaibah telah menceritakan kepada kami, nomor hadis 4.572. Terus Al-Bukhari nomor hadisnya 6.467, kitabnya Takbir, babnya wahyu pertama-tama. Itu ada juga di situ Nabi cerita. Dan yang terakhir itu Sahih Muslim, kitab Imam, babnya permulaan wahyu dan itu Rasulullah SAW. Nomor hadisnya 231. Nah itu yang saya dapat ini. Jadi kalau memang ada tambahan, ini 7 hadis yang saya dapat. Kalau memang ada tambahan silakan ditambah. Ya, Aku nambahin dulu. Oh iya. Mau nambahin dulu. Ini soal Ahmad Muhammad simpelnya gini kan kira. Terhitung cabang mulai tanya balik. Itu Yehosua jadi Yosua gimana caranya? Dari Yosua menjadi Yesus gimana caranya? Jedor, mati mereka. Jangan macam-macam terhitung cabang Melayu itu sama budaya Semitik. Perubahan kata ini biasa.
Yosefave menyelamatkan itu asal katanya Yosua. Tapi Yosua dan Yesus pun itu artinya Yosefave menyelamatkan. Gimana bisa berubah menjadi kata seperti itu? Apa yang gua pertanyakan ini balik lagi sama seperti nama Ahmad menjadi Muhammad. Dan nama Muhammad pun ada dalam Al-Quran, gak cuma Ahmad doang lah. Itu cek aja di Al-Fat ayat 29. Surah Muhammad ayat 2. Surah Al-Azab ayat 40. Surah Ali Imran ayat 144. Muhammad semua itu. Nanti terus kalau misalnya bahas yang apa? Terus Kelvin. Yesus artinya kalau nggak salah kuda kan? Iya. Sus ya. Kuda, iyanya kamu kuda. Gitu. Kamu kuda. Berarti gini. Soalnya gini Kelvin, masalahnya. Misalnya Kelvin, nah, misalnya saya lah. Nama saya tuh diganti gitu ya. Maksudnya jadi maknanya jadi nggak ada. Kayak Yesus kan katanya dari Yosua, kemudian menjadi Yosua. Tiba-tiba diganti jadi Yesus. Sementara di dalam bahasa Yunani, Yesus itu artinya kamu kuda. Apakah kurang ajar itu? Nama orang diganti-ganti terus artinya nggak ada lagi. Kurang ajar nggak itu ya? Kurang ajar lah. Kurang apa ya? Bukan kurang ajar ya, lebih apa ya? Kurang akal, Kurang otak. Ye artinya di dalam bahasa Yunani kamu gitu ya. Sus artinya kuda. Asem banget ya, masa dibilang kuda. Mana ada lagi segede kuda gitu. Ini ada yang saya tanyakan sama Ustadz tadi, dia bilang ahli kitab itu adalah berbicara tentang tauhid. Jadi kalau yang namanya ahli kitab tidak membahas tauhid, maka bukan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu lebih sederhana, lebih pas itu disebut maksudnya itu disematkan kepada imam-imam dari imam-imam kita para dahulu sebelum Rasulullah. Jadi Rasulullah pokoknya ya dan penerus-penerusnya. Ya, jadi bahkan sekarang pun kita sebenarnya kenapa? Al-Bayyinah ayat 6 ahli kitab. Ya berarti kalau ahli kitab tidak membahas tauhid itu bukan ahli kitab. Dalam Al-Qur'an ya begitu ceritanya. Warakoh itu cuman ini kan dia cuman menuliskan. Dia cuma penulis. Warakoh itu penulis Injil ke dalam bahasa Arab. Artinya sama seperti Taurat dan Zabur. Sama seperti Sadia Gaon lah. Jadi Sadia Gaon kan menuliskan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab. Apakah Sadia Gaon ini memiliki konsep Tuhan yang berbeda dengan konsep Islam? Enggak, sama. Tapi masalahnya adalah orang-orang Yahudi mereka tidak mempercayai bahwa ada nabi yang untuk Bani Israel yang lahir dari di luar Bani Israel, kan itu kepercayaan mereka. Tapi mereka percaya bahwa Hashem atau yang mereka sebut dengan Hashem itu nggak apa-apa ya menyebut Allah dengan nama-nama yang indah, karena memang di dalam surah lupa saya Ali Imran apa berapa itu Allah katakan seluruh nama Allah dengan nama-nama yang bagus, Asmaul Husna. Jadi ketika orang Yahudi menuhankan Tuhan mereka, apakah mereka menuhankan Tuhan seperti Kristen? Ya enggak lah. Mereka nggak percaya Tuhan turun gitu kan, Tuhan turun terus mati di tiang salib, nggak begitu. Artinya sama lah seperti Rabi Sadia Gaon Warakoh bin Naufal ini, bukan berarti dia yang menulis kitab seperti Matius, Lukas yang gaje itu kan gaje nggak jelas. Aku tertarik nih membahas tentang si Yesus. Yesus kan Immanuel itu artinya apa Kelvin? Allah bersama kita kan? Iya. Nah, Yesus tuh kapan dipanggil Immanuel di PB? Di PB sama sekarang pernah nggak Yesus dipanggil Immanuel? Nggak pernah. Yesus tuh dipanggil Yesus mulu, kamu kuda kan? Jadi lucu gitu, pembuatannya tuh udah melenceng. Yes. Ya itulah Rudi yang kita kenal gitu kan. Mentoknya di terjemahan. Cuman jadi kita mesti mendidik Rudi untuk mengimani ketika dia udah bawa hadis, maka kita gunakan seluruh hadis. Kalau misalnya kita menggunakan ayat Al-Quran, maka seluruh Al-Quran dipakai juga gitu. Sehingga Rudi tercerahkan dan akhirnya menapaki jalan yang lurus, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Siapa pembimbing jalan yang lurus tersebut? Ali Imran ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.